Halo teman-teman wajib pajak, gimana kabarnya? Ini saya sambil macet-macetan, saya coba sharing ya terkait peraturan perpajakan terbaru, yaitu PMK nomor 65 tahun 2022 yang sebenarnya ini sudah wajib berlaku mulai 1 April 2022, yaitu tentang PPN atas transaksi kendaraan bermotor bekas. Nah teman-teman, untuk melihat salinan PMK-nya boleh teman-teman buka linknya, ada deskripsi ya, di deskripsi di bawah, silahkan teman-teman download, sudah saya siapkan. Jadi dari materi ini saya dapat dari penyuluhan KPP Madya Bandung. Di sini disebutkan bahwa latar belakang dari PMK ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I UU PPN. Kemudian ini sudah diperbaharui, yaitu di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 ya. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian ini juga untuk mengganti peraturan PMK nomor 79 tahun 2010. Jadi untuk objek pajaknya adalah kendaraan bermotor bekas. Ini yang dibahas di PMK ini tentang kendaraan bermotor bekas. Tapi bukan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya adalah Activa, yang sebelumnya untuk tidak diperjualbelikan. Jadi bukan itu. Jadi ini yang dimaksud adalah kendaraan bermotor bekas, motor bekas yang tujuannya memang untuk didagangkan, dibeli kemudian untuk dijual lagi, seperti itu. Kemudian siapa saja yang wajib menerapkan? Yang pertama adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Dengan besaran tertentu, teman-teman. Jadi kodenya adalah 05. Kodenya adalah 05, bukan 04, teman-teman. Yang kedua adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah ini pedagang meskipun belum PKP wajib memungut PPN 1,1%, teman-teman. Yaitu besaran tertentu ini ya, teman-teman. Meskipun belum PKP, jadi seperti pedagang itu kalau memang bisnisnya adalah jual beli kendaraan bekas, dia seperti kena ini dapat PKP jabatan gitu. Jadi harus memungut PPN 1,1% untuk kendaraan bekasnya saja, teman-teman. Untuk kalau misalkan dia usaha yang lain berarti tidak termasuk. Kemudian jika teman-teman yang usahanya di bidang penyerahan kendaraan bermotor bekas ini dapat kredit pajak, misalkan saat beli kendaraan bekasnya itu ada PPN-nya, itu tidak bisa dikreditkan ya, teman-teman ya. Jadi itu nanti masuk ke B3, tidak bisa dikreditkan. Karena kalau dikreditkan kan nanti jadi lebih bayar ya, dapat PPN masukannya 11% tapi keluarannya hanya 1,1 gitu. Jadi itu tidak bisa dikreditkan atas perolehan barang kendaraan bermotor bekas. Nah untuk formulir SPT PPN-nya seperti ini, teman-teman. Per 1 April 2022 wajib menggunakan SPT PPN yang 1111. Ini berarti seperti PPN yang lain. Jadi pakai yang PPN 111. Kalau sebelumnya kan pakai yang 111 DM ya. Sebelumnya pakai 11 DM ya. Tapi per 1 April berubah menggunakan aplikasi PPN, menggunakan formulir PPN yang seperti biasa yang 1111. Nah, tapi untuk meskipun setelah 1 April tapi teman-teman ingin melaporkan atau ingin melakukan pembetulan untuk masa sebelum 1 April, maka tetap menggunakan yang PPN 1111 DM. Kalau untuk masa yang sebelumnya, meskipun dilakukannya setelah 1 April, tapi kalau masa yang sebelumnya masih menggunakan 1111 DM. Kemudian ini ada ketentuan lain, yaitu dalam hal PKP yang melakukan kegiatan usaha tersebut berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga melakukan penyerahan BKP lainnya dan atau jasa kena pajak, pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah maksudnya seperti ini, teman-teman. Atau langsung ke contoh ya, nomor 1 ya.
Contoh 1 ini, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor. Yang A, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Jadi untuk kendaraan bekasnya, PPN-nya besaran tertentu. Tapi yang B, atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi untuk aksesorisnya berarti tarifnya yang 11%, tidak ikut yang 1,1%, begitu, harus dipisahkan. Jadi hanya yang kendaraan bermotor bekas yang menggunakan tarif besaran tertentu 1,1%. Contoh yang kedua, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Jadi ini ada kendaraan bekas dan juga ada jasanya ya. Nah, yang A intinya sama. Untuk kendaraan bermotor bekasnya itu pakai tarif PPN besaran tertentu. Untuk jasanya menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu tarif normal, tarif 11%. Jadi tidak bisa digabung semuanya ke 1,1%. Nah, tarif 1,1% itu mulai 1 April 2022. Tapi saat nanti tanggal 1 Januari 2025 tarifnya menjadi 12%, tarif PPN umumnya, maka tarif ini pun berubah menjadi 1,2%. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sharingkan terkait update perpajakan PPN ya ini ya di PMK 65 tahun 2022. Semoga yang saya sharingkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.